Maka apa yang dibilang Rasulullah, kamin soimin, banyak sekali orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Yes, itu sudah jauh-jauh hari Rasulullah sudah ngingetin sama kita. Siapa mereka? Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Jadi ada beberapa Ramadan, beberapa orang di bulan Ramadan itu sering dikatakan orangnya rugi. Apa sih rugi itu? Rugi apakah karena dia itu nggak puasa atau apa untuk yang dikatakan orang rugi dalam puasa itu? Baik, kamin soimin. Jadi banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan khauf waju, jadi hanya dapat lapar dan dahaga, Mas Eko. Nah, kenapa orang bisa seperti itu? Pertama, dia adalah orang yang dengan salah niat. Niatnya puasa bukan lillahi ta'ala, tapi nggak enak sama mertua, nggak enak sama teman, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama pacarnya. Jadi dia akhirnya udahlah gue puasa. Jadi niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi lillahi yang lain. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau sudah dia lillahinya bukan ke Allah, nanti dia mengerjakannya pun kemudian tidak dengan syariat yang benar. Makanya ketika dia puasa, bahayakan dia itu cuma nggak makan, cuma nggak minum, Mas. Tapi nonton hal-hal yang porno, dia nggak ngurangin. Dia nggak ngindarin hal-hal yang seperti itu, tapi dia juga nggak ngurangin kebiasaan ghibah, kebiasaan untuk menggunjing orang lain. Dia nggak ngurangin juga kebiasaan marah dengan orang lain. Bahkan dia juga nggak ngurangin kebiasaan dia untuk suka nipu sama orang lain. Kemudian niatnya sudah salah, caranya mengerjakan salah. Yang ketiga nih, dia nggak ada amalan spesifik kecuali nggak makan nggak minum itu tok. Dia puasa, tapi nggak ada tarweh sama sekali. Dia puasa, tapi ngajinya 0. Dia puasa, tapi nggak doa. Dia puasa, tapi nggak baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Ini nggak dilakuin sama dia. Nah, kalau dilihat seperti ini yang terjadi, pasti orang-orang ini akan muncul muncul sesuatu yang tidak benar puasanya. Maka apa yang dibilang Rasulullah, kamin soimin, banyak sekali orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Yes, itu sudah jauh-jauh hari Rasulullah sudah ngingetin sama kita. Siapa mereka? Orang yang niatnya keliru, orang cara makannya salah, orang yang nggak melakukan amalan apa-apa, sehingga dia hanya nggak makan kan, nggak minum doang. Nah, begitu Ramadan usai, dialah orang yang paling bahagia pertama kali biasanya. Asik, keserah poso. Nah, ini kan jadi masalah. Sahabat nggak ada yang begitu. Sahabat itu bahagianya adalah alhamdulillah aku diuji selama 30 hari, insya Allah aku lolos. Itu mirip orang kayak apa, Mas? Pendidikan tentara kemudian dinyatakan lolos itu loh. Jadi dia tuh merasa terbayarkan. Susahnya, sedihnya, capeknya, lelahnya, itu dia merasa terbayarkan dengan apa? Ya dengan tadi ketika lebaran tiba. Alhamdulillah berarti selama ini aku bisa menahan godaan, tidak tidur terus dalam puasa, tidak melakukan maksiat selama Ramadan, tidak melakukan keburukan selama Ramadan. Aku bisa khatam 1 kali, aku tarwehnya 30 hari, aku doanya rutin tiap hari, aku bisa membaca wirid tiap hari, aku bisa sedekah rutin, aku bisa ikut kajian masjid A, masjid B, masjid D, itu rutin kemana-mana. Aku bisa menjaga diri dari dari menipu, dari berzina, dari bahkan aku bisa mengurangi rokokku, misalnya dia seorang perokok. Itu kan luar biasa sekali. Nah, ketika dia mengambil seperti itu, dia bisa seperti itu. Nah, disitulah kemudian dia insya Allah puasanya kategorinya bukan sia-sia atau puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata kuncinya Mas Eko, kalau orang itu serius mengisi Ramadan imanan wahdisaban, ya, dengan iman berarti yakin sama Allah,
sama Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya ada. Yang kedua wahtisaban, dengan dihisab, dihitung, diketahui ilmunya, serius dia dalam mengupayakan hal-hal untuk menuju kebaikan, maka disitulah Allah akan ghufiralahu ma taqaddama min dzambi, akan Allah ampuni seluruh dosanya. Ingat bahwa yang paling mahal saat ini Mas Eko bukan uang. Bahkan kalau orang tahu, dia akan menjual apa yang dia miliki untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ingin menukar dunia ini dengan ampunan Allah. Karena kalau Allah sudah ngampuni, dunia balik lagi ke dia. Nah, jadi kata kuncinya adalah puasa tadi diampuni seluruh dosa-dosanya. Loh, keren toh. Jadi amalan lain itu enggak spesifik loh, Mas. Orang ngaji pahalanya ada, tapi enggak spesifik. Tapi begitu puasa Ramadan di hadis langsung sebutkan spesifik. Ghufiralahu ma taqaddama min dzambi loh. Allah berkenan mengampuni seluruh dosanya yang lalu. Wah, keren sekali kan? Mana ada ibadah yang langsung bisa cover, memutihkan dosa. Itu hanya puasa saja. Karena puasa itu betul-betul ibadah privat. Yang tahu hanya Allah, yang perso hanya Allah, bahkan manusia tidak tahu kalau si fulan atau fulanah ini berpuasa. Makanya orang yang rajin puasa, baik wajib maupun sunnah, dia akan punya daya ikhlas yang tinggi. Karena dia biasa melakukan amal soleh yang tidak dilihat oleh orang lain, yang tidak dihitung atau tidak digrubis orang lain karena nggak ketahuan. Kalau sholat kan ketahuan, Allahu Akbar, fisiknya itu kelihatan bahwa kita sholat. Haji kelihatan tuh berangkat gitu kan. Sedekah kelihatan tuh kita ngasih duit. Tapi giliran kita masalah tadi puasa, nggak ada yang tahu ini puasa atau enggak, itu nggak ada yang tahu. Jadi dia nggak spesifik tahu bahwa ini puasa atau enggak. Disitulah Allah memberi ganjaran yang sangat besar. Makanya kata Allah, kebahagiaan, mulai hadis Rasulullah mengatakan kebahagiaan bagi orang puasa ada dua kebahagiaan. Satu, kebahagiaan ketika nanti bertemu Allah. Berarti orang puasa itu dijamin besok pasti ketemu Allah. Loh, kalau kita ketemu Allah berarti kita tuh di surga, Mas. Karena Allah nggak di neraka, Allah di surga. Yang kedua, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Jadi bagiannya orang puasa itu dua, ketika berbuka dan ketika ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa selanjutnya diberikan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.